Ya, Hudzaifah bin Al-Yamani. Jadi ini sedikit saja inspirasi dari sahabat mulia ini, Hudzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu taala anhu. Ini seorang yang sangat spesial ya di kalangan para sahabat. Jadi punya 3 keutamaan yang melekat pada beliau yang bahkan diakui oleh para ulama. Ya, pertama kecerdasan. Jadi kecerdasannya itu juga ditunjang oleh nalar yang tinggi. Ya, sahabat Nabi banyak yang cerdas. Ya. Omar itu cerdas, diakui radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah cerdas. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu cerdas. Amr bin As cerdas radhiyallahu taala anhu. Banyak yang cerdas. Ya, dan Hudzaifah ini punya spesifikasi dalam kecerdasannya, ya itu spesial. Jadi nalarnya juga tajam, yang kadang-kadang memiliki satu pemikiran logika terbalik. Ya, ini ada logika terbalik. Jadi kalau misalnya orang-orang membahas tentang surga, nanya pada Nabi Rasulullah, bagaimana surga ini, ada berapa pintu, bagaimana cara masuk dan sebagainya misal ya. Maka Hudzaifah Al-Yamani itu bertanya tentang neraka. Orang bertanya tentang nikmat kubur, Hudzaifah tanya tentang azab kubur. Ya, orang-orang bertanya gitu kan, ya Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, kenapa engkau ini tanyanya kok kayak nyeleneh gitu, aneh-aneh. Kita tanya surga, Anda tanya neraka. Kita tanya nikmat kubur, Anda tanya azab kubur. Kata Hudzaifah Al-Yamani, ya kan, orang kalau mau ke surga sudah paham ini pintunya, ini jalannya, ini begini. Banyak keterangan di Al-Quran, banyak penjelasan Nabi SAW bima makna demikian. Tapi kalau tidak pernah tahu lubangnya, ya tidak pernah tahu di mana duri untuk menghambatnya, ya maka kita juga sulit untuk memasukinya. Maka beliau bertanya tentang neraka itu supaya tahu hal-hal yang harus dihindari. Nah, ini loh jalan-jalan yang bisa menjerat ke neraka. Alih-alih pengen ke surga, ternyata terpleset jatuh ke neraka. Gitu kan? Pun demikian hal-hal yang terkait yang sering ditanyakan oleh beliau. Jadi ini punya nalar yang sangat tinggi terhadap sesuatu. Yang kedua, cepat tanggap. Ini bisa membaca situasi, gitu kan? Bisa membaca situasi dengan bagus, sehingga ini seringkali menjadikan Nabi SAW mengutus beliau sebagai salah satu ahli intelijen dalam penyamaran. Nah, ini bakat ini juga yang diwariskan dari ayahandanya, ya Al-Yamani radhiyallahu taala anhu, hidup dalam suasana keislaman di awal-awal masa Islam, kemudian juga sudah ditempa anaknya ini ketika hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, maka Hudzaifah ini sering mendampingi Nabi ya dalam setiap aktivitas dan seterusnya. Nah, ayahnya ini Al-Yamani radhiyallahu taala anhu ini gugur beliau dalam perang Uhud, dan ini gugurnya pun dalam satu hal yang sangat menarik gitu ya, karena tidak diketahui bahwa beliau itu dalam pasukan orang beriman, pasukan orang-orang mukmin, karena tadi bakat penyamarannya tinggi gitu ya. Jadi beliau biasanya penetrasi ke pasukan-pasukan musuh seperti apa dan sebagainya, membawa informasi dan seterusnya. Akhirnya di pertempuran itu tidak diketahui, dikira bagian dari musuh, ternyata kemudian bagian dari kaum mukminin. Yaitu pernah terjadi. Dan bakat penyamaran ini, ya bakat intelijennya ini tersalurkan ya kepada Hudzaifah Al-Yamani dan terasah lebih dalam lagi, sehingga nanti dalam beberapa peperangan termasuk yang paling populer ya di kalangan sejarah muslim itu adalah perang Khandaq. Ya, perang Khandaq ketika terjadi pengepungan besar ke kota Nabi Al-Madinah Al-Munawwarah ya, dan banyak pasukan dan sebagainya. Nah, Nabi harus mengirim ya satu intelijen yang dahsyat, yang hebat dalam penyamaran, yang bisa mengetahui kondisi pasukan musuh, khususnya setelah beberapa masa terkepung di situ. Jadi mereka mengepung, mereka sendiri terkepung oleh badai topan, terkepung oleh keadaan yang suku-suku sebagian sudah mulai meninggalkan, termasuk Yahudi Bani Quraidah, kan, kemudian makanan mulai menipis. Nah, itu Nabi ingin ketahui situasi realnya seperti apa, ya, sehingga bisa menenangkan di kalangan para sahabat-sahabat Nabi pada saat itu sallallahu alaihi wasallam. Maka yang diutus Hudzaifah Al-Yamani ini sangat populer sekali, bisa langsung masuk ke jantung musuh tanpa diketahui. Bahkan malam-malam Abu Sufyan itu ingin memastikan dulu apakah semuanya aman. Ya, dia katakan sangat populer di sejarah, ya saya khawatir ada di antara ya pasukannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menyelinap ya di sekitaran kita. Maka setiap orang mesti mengenal siapa yang di sampingnya. Itu begitu mendengar kalimat itu langsung dia pegang tangan kawannya di sampingnya itu. Ya, kawan di sini maksudnya musuh yang dekat dengan dia di situ. Dia pegang langsung, dia tanya duluan, kamu siapa? Gitu. Supaya dia nggak balik nanya gitu. Nah, itu memberikan satu tanggap yang luar biasa dan intelijensia yang tinggi. Jadi nanti ada satu bab bahkan ya di Sahih Al-Bukhari ini ada pembahasan nanti bagaimana di kemiliteran misalnya. Nabi itu kan punya 12.000 sahabat. Dari 12.000 ini 38 panglima.
Nanti di bab militer tuh banyak sekali sebetulnya ya. Ada bab misalnya tentang strategi militer, bagaimana pengaturan bahkan ibadah dalam konteks peperangan seperti apa cara sholatnya. Ada konteks dalam arti penangkal ya dari serangan-serangan musuh ya, kalau sedang diserang bagaimana cara menata dirinya. Bahkan ada beberapa ayat-ayat atau hadis-hadis yang memohonkan kepada Allah perlindungan supaya dibantu, supaya nggak terdeteksi gitu. Itu ada ya, penangkal dari racun itu ada ya, dan itu dahsyat. Makanya 38 panglima itu satu panglimanya kekuatannya itu bisa menaklukkan Persia dan Romawi pada saat itu ya, Persia dan Romawi. Dan ini kekuatan intelijen ahlinya saja ini bisa seperti ini ya, sahabat Hudzaifah nggak ketahuan. Jadi nggak ngaku misalnya saya ini intel loh tapi bisa menyamar dengan luar biasa hebatnya. Ini mungkin bisa dipelajari di bab militer ya. Nah ini Hudzaifah ini. Dan yang ketiga, selain tadi cerdas, cepat tanggap, nalarnya kuat, yang ketiga itu pandai dan kuat memegang rahasia. Nah, ini luar biasa ini, kepada siapapun gak dibuka, termasuk kepada sahabat-sahabat yang lainnya yang mungkin mulia ya, ya radhiyallahu taala anhum jami'an. Tidak kepada Abu Bakar As-Siddiq, tidak kepada Umar bin Khattab dan sebagainya. Nah, ini kekhususan spesialisasi Hudzaifah bin Al-Yamani. Dan nanti sepeninggal Nabi pun banyak dipancing-pancing ya oleh para sahabat yang lain supaya sebagian ini disampaikan kepada mereka, tapi beliau teguh memegang janjinya. Di antara yang paling populer tercatat dalam kitab sejarah adalah Nabi memberikan daftar orang munafik Madinah ya kepada Hudzaifah Al-Yamani untuk diawasi, dikontrol. Nah, inilah indahnya Nabi, Masya Allah, sayang kepada umat sampai di titik tertentu ditunggu supaya mau berubah gitu kan ya, bila Allah menghendaki. Jadi mereka supaya tobat seperti di An-Nisa 143, illal ladzina tabu aslahu wa atasamu gitu kan billahi dan wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Jadi diharapkan mereka itu tobat, diharapkan baik lagi, sehingga diberikan rahasia itu kepada Hudzaifah Al-Yamani. Orang-orangnya disebutkan oleh Nabi daftarnya supaya dipantau, diawasi gitu kan, apa tindakan-tindakan yang bisa membahayakan, adakah pengaruh-pengaruh buruk dari kalangan yang lain, adakah dorongan untuk kembali menjadi baik gitu kan, terlihat dari karakteristiknya. Di samping tentunya ada doa, ada upaya dari dakwah Nabi SAW